Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan, nama saya Sandiawan Ramdan, NIM 18030068, Program Studi Pendidikan Masyarakat, Fakultas Ilmu Pendidikan, IKIP Siliwangi, Cimahi. Di sini saya akan memaparkan hasil riset dari skripsi saya dengan berjudul Pengembangan Model Pelatihan Kewirausahaan dalam Memberdayakan Pemuda Putus Sekolah melalui Pusat Kegiatan Belajar. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang latar belakang masalah. Yang pertama, pendidikan dalam pengertian yang sederhana dan umum adalah usaha manusia untuk menumbuh kembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan budaya. Yang kedua, di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 10 Ayat 1, pendidikan itu hanya dibagi dua, yaitu pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah. Pendidikan luar sekolah dibagi pula yang dilembagakan dan yang tidak dilembagakan. Yang ketiga, masalah mendesak yang dihadapi manusia dengan sudut pandang pendidikan adalah penuntasan kemiskinan, pengangguran, masalah penduduk usia sekolah, masalah siswa putus sekolah atau drop out, dan peluang pengembangan pribadi atau keterampilan dan hobi. Yang keempat, pusat kegiatan belajar masyarakat merupakan wahana penyelenggaraan berbagai kegiatan belajar masyarakat yang berdasarkan pada kebutuhan warga, melayani kebutuhan pendidikan informasi, keterampilan kerja, kemitraan, teknologi, tepat guna, dan fasilitas pemberdayaan masyarakat. Dalam latar belakang masalah di atas, mendapatkan pertanyaan dalam penelitian. Yang pertama, bagaimana pengembangan model pelatihan kewirausahaan dalam memberdayakan pemuda putus sekolah melalui pusat kegiatan belajar masyarakat? Yang kedua, bagaimana perencanaan pengembangan model pelatihan kewirausahaan dalam memberdayakan pemuda putus sekolah melalui pusat kegiatan belajar masyarakat. Dan yang ketiga, bagaimana efektivitas pengembangan model pelatihan kewirausahaan dalam memberdayakan pemuda putus sekolah melalui pusat kegiatan belajar masyarakat. Dalam pertanyaan di atas, saya mendapatkan 3 tujuan penelitian. Yang pertama, mendapatkan data yang empiris tentang pengembangan model pelatihan kewirausahaan dalam memberdayakan pemuda putus sekolah melalui pusat kegiatan belajar masyarakat. Yang kedua, untuk mengetahui perencanaan kegiatan pengembangan model pelatihan kewirausahaan dalam memberdayakan pemuda putus sekolah melalui pusat kegiatan belajar masyarakat. Dan yang ketiga, untuk memperoleh data efektivitas pengembangan model pelatihan kewirausahaan dalam memberdayakan pemuda putus sekolah melalui pusat kegiatan belajar masyarakat. Untuk selanjutnya, metode penelitian, tempat dan waktu penelitian. PKBM Aditya, Jalan Ahmad Yani Bypass, Gang Betet, nomor 33, Karangpawitan, Karawang Barat, Karawang. Dilaksanakan dari bulan Februari sampai dengan Agustus. Yang kedua, teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, studi literatur, studi dokumentasi, dan angket. Yang ketiga, pendekatan metode penelitian kualitatif deskriptif sesuai teori Arikunto 2006.27. Yang keempat, teknik analisis data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Selanjutnya, yang kelima, ada identitas responden. Di situ ada berjumlah 24 orang, laki-laki berjumlah 20 dan perempuan berjumlah 4. Untuk selanjutnya, saya akan membahas tentang pembahasan tentang pernyataan responden tentang perlukah pengembangan model pelatihan kewirausahaan dalam memberdayakan pemuda putus sekolah melalui pusat kegiatan belajar masyarakat. Hasil dari tabel di atas, lebih dari setengahnya 75% responden menyatakan perlu
sekali diadakannya pengembangan model pelatihan kewirausahaan. Sebagian kecil 17% responden menyatakan perlu untuk sementara waktu, sedangkan sebagian kecil lagi sekitar 8% responden menyatakan tidak perlu sama sekali. Jadi kesimpulan sementara menyatakan perlu sekali berdasarkan pendapat lebih dari setengahnya responden. Hal tersebut diperkuat oleh Tony, umur 25 tahun, yang menjadi warga belajar sekaligus salah satu responden yang menyatakan bahwa memang perlu sekali diadakannya pelatihan kewirausahaan karena dengan adanya kewirausahaan di PKBM saya jadi mempunyai wadah tempat untuk berkumpul, tapi tidak hanya sekedar berkumpul, sekalian bisa sambil mencari ilmu dan mempunyai keahlian. Yang selanjutnya saya akan memaparkan pernyataan responden tentang latar belakang dibentuknya model pelatihan kewirausahaan dalam memberdayakan pemuda putus sekolah melalui pusat kegiatan belajar masyarakat. Di tabel tersebut di atas hampir seluruhnya 83% responden menyatakan setuju yang melatar belakangi terjadinya model pelatihan kewirausahaan dikarenakan faktor ekonomi dan banyaknya pengangguran. Sebagian kecil 17% menyatakan kurang setuju karena pendidikannya sekarang gratis. Jadi kesimpulan sementara menyatakan setuju yang melatar belakangi terjadinya model pelatihan kewirausahaan dikarenakan faktor ekonomi sehingga mereka tidak bisa melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi dan menyebabkan banyaknya pengangguran. Setelah penulis melakukan wawancara kepada Ibu Dewi selaku pimpinan lembaga yang menyatakan ternyata memang benar yang melatar belakangi terjadinya model pelatihan kewirausahaan ini dikarenakan faktor ekonomi dan masih banyaknya pemuda pengangguran. Yang selanjutnya tentang pernyataan responden tentang kemampuan tutor terhadap bidang pelatihan kewirausahaan. Dalam tabel di atas, sebagian besar 75% responden menyatakan berkemampuan atau kompeten atau ahli. Sebagian kecil 17% responden menyatakan cukup, sedangkan sebagian kecil lagi 8% responden menyatakan kurang. Jadi kesimpulan sementara dari tabel di atas menyatakan bahwa kemampuan kompeten berdasarkan pendapat sebagian besar responden. Hal tersebut diperkuat oleh hasil wawancara penulis dengan salah satu warga belajar yang bernama Cecep, usia 25 tahun, menyatakan bahwa tutornya memiliki kemampuan atau berkompeten di masing-masing bidang pendidikan kecakapan hidup. Untuk selanjutnya pernyataan responden mengenai fasilitas yang ada di PKBM. Dalam tabel di atas, sebagian besar 71% responden menyatakan kurang komplit. Sebagian kecil 17% responden menyatakan sangat komplit. Sedangkan sebagian kecil lagi 12% responden menyatakan tidak komplit. Jadi kesimpulan sementara menyatakan bahwa fasilitas yang ada di PKBM kurang komplit sebagian. Hal tersebut diperkuat oleh hasil wawancara penulis dengan ketua PKBM yang menyatakan bahwa fasilitas yang ada di PKBM memang masih kurang komplit sehingga sedikit menghambat proses pembelajaran. Untuk selanjutnya pernyataan responden tentang cara tutor untuk mengetahui bahwa warga belajar telah memiliki keterampilan yang diperlukan. Dalam tabel di atas, sebagian besar 67%
Responden menyatakan bahwa memberikan ujian baik tertulis maupun praktek sebagian kecil 21%. Responden menyatakan bahwa memberikan tugas sesuai dengan keterampilan masing-masing. Sebagian kecil lagi 12% responden menyatakan tidak melakukan apa-apa. Jadi kesimpulan sementara dari tabel di atas menyatakan bahwa cara tutor untuk mengetahui sejauh mana keterampilan yang dimiliki warga belajar yaitu dengan memberikan ujian baik tertulis maupun praktek. Hal tersebut senada dengan hasil wawancara penulis dengan tutor yang menyatakan bahwa memang benar cara tutor untuk mengetahui perkembangan warga belajar dengan memberikan mereka ujian baik praktek maupun tertulis. Ya, untuk selanjutnya pernyataan responden tentang keberhasilan PKBM dalam program pelatihan kecakapan hidupnya. Dalam tabel di atas, sebagian besar 50% responden menyatakan bahwa peran PKBM untuk memberdayakan pemuda putus sekolah dengan mengadakan pelatihan kecakapan hidup dinilai sudah cukup berhasil. Sebagian kecil 33% responden menyatakan kurang berhasil dan sebagian kecil lagi 17% responden menyatakan tidak berhasil sama sekali. Jadi kesimpulan sementara dari tabel di atas menyatakan bahwa peran PKBM untuk memberdayakan pemuda putus sekolah dengan mengadakan pelatihan dinilai sudah cukup berhasil. Hal tersebut senada dengan hasil wawancara penulis dengan ketua PKBM yang menyatakan bahwa alhamdulillah program pelatihan kewirausahaan yang ada di PKBM terutama program pelatihan sudah bisa dibilang berhasil karena sudah menghasilkan pemuda-pemuda yang sebelumnya tidak mempunyai keahlian. Setelah mengikuti kegiatan yang ada di PKBM menjadikan mereka mempunyai keahlian yang bisa digunakan untuk kepentingan bersama. Dari pemaparan di atas yang sudah saya sampaikan semuanya, bahwa saya mendapat kesimpulan dari hasil pembahasan penelitian terungkap bahwa pengembangan model pelatihan kewirausahaan dalam memberdayakan pemuda putus sekolah melalui pusat kegiatan belajar masyarakat sebagian besar menyatakan sangat bermanfaat dikarenakan faktor ekonomi yang lemah dan masih banyak pengangguran. Untuk tutor PKBM sudah memiliki tutor yang berkompeten dalam menyampaikan materi kewirausahaan, tetapi untuk fasilitas PKBM masih kurang memadai. Salah satu faktor penghambat pelaksanaan PKBM dalam memberdayakan pemuda putus sekolah yaitu keterbatasan sarana dan prasarana belajar. Namun, tutor memiliki cara sendiri untuk meningkatkan kemampuan motivasi belajar warga belajar dengan sering mengikut sertakan warga belajar seminar-seminar pelatihan kewirausahaan. Sekian hasil dari pemaparan presentasi riset skripsi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.